A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi rabbil alamin Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Allahumma antikni bil huda wa alhimni at-taqwa. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bisa mengatasi segala rintangan, segala ujian yang menghadang prestasi atau jalan takwa atau jalan rezeki atau karir di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi tak pernah bosan kami mendoakan supaya Anda dan kami juga sekalian di studio selalu dalam keadaan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di samping kewajiban syukur itu adalah wajib bagi kita dalam segala keadaan, sebagaimana sering saya terangkan, apakah dalam keleluasaan atau dalam kesempitan, apakah dalam suka atau dalam duka, syukur itu adalah mesti kita lakukan baik dengan ucapan atau amalan. Di samping itu, syukur memiliki manfaat yang sangat banyak, yaitu meringankan beban spiritual kita, yakni beban batin kita dalam menghadapi segala macam ujian, dan tidak akan membuat kita terlena dalam kesombongan, dalam ketinggian diri, manakala kita dalam keadaan luas rezeki atau dalam keadaan sehat, tak sakit sedikit pun. Para pemirsa yang budiman, sebagaimana biasa, marilah kita bertabaruk dengan sebuah riwayat sebelum kita meneruskan kajian kita strukturalisasi akhlak. Kali ini izinkan saya membacakan riwayat dari Amirul Mukminin Ali alaihissalam, Ali bin Abi Thalib alaihissalam, yang mengatakan, wa ma a'malul birri kulluha wal jihadu fi sabilillah indal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar illa ka nafsatin fi bahrin lujji. Yang artinya kurang lebih perbuatan baik apapun, bahkan jihad di jalan Allah sekalipun, kalau dibanding dengan amar ma'ruf dan nahi anil munkar, itu ibarat air ludah di tengah lautan yang bergelora. Kurang lebih demikian artinya. Wa ma amalul birri kulluha wal jihadu fi sabilillah, apapun dari perbuatan baik seluruhnya, bahkan jihad di jalan Allah, endal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, kalau diperhadapkan dengan amar ma'ruf dan nahi 'anil munkar, yakni menyuruh kepada kebajikan, melarang dari kemungkaran, illa ka nafsatin fi bahrin lujjiyyin, ya, kecuali ibarat air ludah di tengah lautan yang bergelora. Para pemirsa yang budiman, sebagaimana biasa bahwa kita mesti berakhlak dalam menghadapi ayat dan riwayat. Salah satu akhlak adalah mengakui apa adanya dan tidak melebih-lebihkan. Oleh karena itu, saya akan katakan bahwa yang tahu maksud riwayat ini adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, dan kita semampunya
berusaha untuk meraba, mencoba untuk mengerti daripada riwayat ini, tapi sebatas kemampuan kita. Para pemirsa yang budiman, kalau boleh saya memberikan gambaran tentang alam semesta. Apakah alam semesta yang saya maksudkan adalah alam takwini, jadi alam penciptaan, ataukah yang dimaksudkan ataukah juga alam sosial manusia? Nah, di dalam alam semesta kita ini, atau bahkan di dalam alam keberadaan, dalam wujud, baik alam malakut, jabarut, yakni alam non materi sekalipun, itu tidak ada yang lepas dari hukum sebab akibat. Nah, oleh karena itu para pemirsa, kalau boleh kita beranjak dari masalah satu ini saja, maka kita akan melihat bahwa apa yang dikatakan Amirul Mukminin alaihissalam itu sangat benar, sebagai maksum dan pintu Rasul, pintu ilmu Rasul, sebagai pijakan setelah Rasul, sebagai ukuran Faruq, ukuran Faruqul Akbar, yakni ukuran yang besar, timbangan yang sangat besar untuk menimbang kebenaran dan kebatilan. Nah, kalau para pemirsa masih ingat sebuah riwayat yang lain, yang kurang lebih midadul ulama afdalu min dima'i syuhada, tinta ulama lebih afdal dari darah syuhada, kurang lebih sejenis dengan riwayat yang baru saja kami atau saya baca ini, yakni di dalamnya kalau kita lihat dari satu dimensi sebab akibat saja, maka kita akan melihat bahwa riwayat ini betul-betul nyata, benar, dan hebat, karena Amirul Mukminin alaihissalam itu mengambil daripada kejadian alam semesta ini, sudah tentu dengan bimbingan Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala, mengambil hikmah, mengungkap kepada kita sebuah hikmah, yakni sebuah kenyataan argumentatif dan absolut. Hikmah yakni sesuatu yang muhkam, sesuatu yang kuat, untuk para pencari hakikat adalah wahyu. Yang kuat itu adalah yang datangnya dari al-haq. Nah, oleh karena itu anbiya dan penerusnya Imam Maksum itu merupakan istilahnya hikmah yang paling tinggi, hal yang kuat, yang absolut, yang paling tinggi. Kemudian pemahaman daripada ayat atau riwayat atau hikmah yang datang dari Allah, atau hikmah yang disalurkan oleh Allah melalui Rasul dan para Imam Maksum alaihimussalam, pemahaman terhadap semua itu, atau pemahaman terhadap perenungan daripada alam semesta ini yang dilakukan oleh selain maksum, itu merupakan hikmah yang di derajat berikutnya, asalkan berargumen, yakni asalkan ada dalilnya. Jadi hal yang kuat, yakni yang tidak bisa dipatahkan, yang argumentatif, bukan yang kuat itu yang suatu pernyataan atau suatu statement yang diiringi dengan ancaman boikot, ancaman kekerasan, tekanan, dan sebagainya. Yang kuat dalam hal ini adalah yang hikmah, yang kuat, yakni yang diiringi dengan argumen yang kuat. Nah, oleh karena itu kita dalam hal ini ada di peringkat kedua,
artinya dituntut untuk menjadi di peringkat kedua karena tidak bisa di peringkat pertama yang absolut mutlak. Jadi untuk memahami absolut mutlak atau kenyataan alam semesta ini kita diharuskan menggunakan argumentasi akal. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin, yakni sampaikan argumentasimu kalau memang kamu benar. Nah, kita semua berkewajiban di tingkatan ini sudah tentu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Oleh karena itu saling tawadhu, saling menghormati, saling mendengarkan argumentasi lawan bicara kita, audien kita merupakan cara yang paling bijaksana dalam hal ini. Dan paling benar sudah tentu juga paling tawadhu dalam masalah ini. Nah, kembali kepada riwayat yang tadi saya bacakan adalah bahwa kalau kita lihat hadis tersebut dari kacamata sebab akibat saja sudah cukup untuk menjempoli, mengagumi, angkat topi, angkat tangan, dan sudah cukup untuk kuat untuk menjadikan kita riwayat tersebut motivasi bagi kita untuk melaksanakan hal tersebut. Sudah tentu bagi kita orang-orang Syiah, apa yang datang dari Imam Maksum, kalau itu riwayat yang sahih, maka sudah tidak perlu diragukan lagi, harus diamalkan. Akan tapi karena saya berbicara dalam hal ini, saya berbicara dengan pemirsa yang baik yang Syiah atau yang bukan Syiah, maka saya melihat dari ukuran argumentatif, yakni ukuran dalil atau argumentasi. Oleh karena itu kesadaran seperti ini juga dianjurkan dalam Syiah. Jadi kalau kita memahami riwayat-riwayat Rasul dan Ahlul Bait alaihissalam dengan argumentasi, itu lebih afdal daripada tanpa argumentasi, karena kalau kita tidak memahami dengan argumentasi, berarti kita sangat mungkin jatuh ke dalam kekeliruan, di mana kekeliruan itu nantinya akan diatasnamakan riwayat dan ayat. Betapa banyaknya kita yang bertikai atau muslimin yang saling berbeda pendapat semuanya mengatasnamakan Islam. Padahal kalau kita tawadhu, maka masing-masing mestilah mengatakan bahwa Islam yang saya pahami begini. Jangan mengatakan Islam begini, Islam begitu, yang kamu salah. Nah, dari mana itu bisa dikatakan demikian? Itu biasanya yang mengatakan demikian itu biasanya orang-orang yang kurang memperhatikan argumentasi. Oleh karena itu bagi golongan ini sangat besar bahayanya baik di dunia atau di akhirat kelak, karena nanti akan menghadapi Allah Subhanahu wa taala, akan menghadapi Rasul, akan menghadapi Imam Maksum alaihissalam, dan akan menghadapi muslimin dan menghadapi hakikat itu sendiri, karena hakikat itu telah ditutupi dengan keegoannya, kemudian diatasnamakan kepada hakikat tersebut. Jadi agama Allah ditutupi dengan agama dia, ya, di mana sebenarnya agama pahaman dia. Sebenarnya kalau dari awal dikatakan saya begitulah saya memahami agama, nah itu lebih bagus karena tidak akan berhadapan dengan Allah. Tapi kalau dari awal dia mengatakan inilah Islam beginilah, nah ini kalau nanti keliru sangat-sangat berbahaya karena akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih baik kita mengatakan beginilah yang saya pahami dari Islam. Nah, begitu. Jadi jangan saklek karena memang tidak punya dalil. Jibril tidak pernah turun kepada kita. Rasul juga tidak pernah menguatkan kita. Jadi Rasul yang kita pahami sekarang adalah perspektif. yakni Rasul yang dipahami oleh semua umat muslimin itu adalah subjektif, yakni dalam artian sesuai dengan pemahaman masing-masing. Ini tidak ada dalil bahwa yang dipahami oleh orang ini adalah benar hakikat, tidak ada. Salawat ala Muhammad, salawat ala Muhammad.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama ahlakan nasa al-ajlatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tergesa-gesa hanya dapat mencelakakan manusia. Al-Mahasin, jilid pertama, halaman 240, hadis ke-697. Yang ada dalilnya itu bahwa mereka memahami hakikat hanyalah maksumin, yakni para Imam 12 dan Hazrat Zahra alaihissalam, karena masuk dalam kategori Ahlul Bait yang dibersihkan oleh Allah, yang dihindarkan, sebenarnya bukan dibersihkan. Pemahaman pembersihan bisa umumnya dipakai pada sesuatu yang telah mengena baru dibersihkan. Kan tapi karena Allah memakai an dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yuridullah liyuzhiba ankum. Di sini pakai an. Jadi kami akan bersihkan dari kalian noda, wahai Ahlul Bait misalnya. Nah, ini pembersihan ini maksudnya penghindaran, bukan pembersihan. Ini belum nyampe karena memakai an, bukan memakai min. Kalau dalam ayat tersebut memakai minkum, ya dari kalian, maka menempel, membersihkan. Tapi kalau ankum, ini bukan berarti membersihkan, tetapi menghindarkan, jadi belum nempel. Nah, para maksum inilah yang bisa mengatakan bahwa yang saya pahami hakikat, misalnya tentang agama, tentang Rasul, tentang Quran, semua hakikat itu mereka berhak mengatakan demikian karena ada dalil baik akal atau ayat dan riwayat dari Rasulullah SAW. Akan tapi selain itu tidak berhak mengatakan demikian. Maka itu mestilah sesama kita saling memiliki tenggang rasa, saling menghormati dalam artian tidak mengiyai. Bisa saja seseorang menyalahkan orang lain, tapi katakan bahwa Islam yang saya pahami demikian, maka itu Islam yang kamu pahami salah. Nah, begitu. Jangan mengatakan Islam tidak begitu, kamu salah, yang saya Islam. Dari mana dalilnya? Wala Jibril turun, Jibril juga tidak turun ke dia. Wala Rasul, wala ada dalil bahwa dia maksum dan seterusnya. Ala kulli hal, jadi salah satu akhlak yang paling mendasar, yang salah satunya insyaallah mungkin nanti kalau diizinkan Allah di kemudian hari kita akan bahas, karena ini masih mukaddimah, dan mudah-mudahan kita dapat merampungkan dengan izin Allah dan pertolongan Allah sampai akhir. Nah, nanti insyaallah kita akan bahas, di antaranya adalah bahwa akhlak yang sangat mendasar bagi kita adalah mengakui potensi kita, yakni tidak melebihkan dari apa adanya, terutama dalam ilmu. Ilmu terutama sekali dalam masalah tauhid atau Islam. Ilmu keislaman kita ini apa dalilnya bahwa ia benar? Dari mana? Apa dalilnya? Nah, kalau tidak punya dalil bahwa dia itu benar mutlak, maka kita mengajukannya dengan dalil apa yang kita mampu. Nah, jadi kalau kita mengatakan bahwa kita benar, saya benar, katakanlah, saya benar dengan argumentasi ini. Nah, jadi saya benar menurut Allah dari mana? Saya benar menurut Rasul dari mana? Pernah ada penceramah di suatu saat di Jawa Timur mengatakan, karena gurunya mengatakan Allah dan, kata gurunya ini, Allah dan Rasul meridai kamu. Oh, dia bersyukur. Saya diridai Allah dan Rasul. Karena gurunya mengatakan Allah dan Rasul meridai kamu. Lalu dia bersyukur. Saya bersyukur kepada Allah karena Allah dan Rasulnya telah meridai saya. Dari mana dalilnya? Apakah gurunya itu seorang yang maksum? Apakah telah dituruni malaikat Jibril? Apakah dia ada ayat riwayat bahwa gurunya itu termasuk Islam hakiki yang maksum? Dari mana? Sehingga jadi ukuran bahwa karena gurunya mengatakan demikian berarti dia diridai Allah dan Rasulnya. Dari mana? Nah, oleh karena itu akhlak yang sangat mendasar adalah
yang paling harus kita perhatikan adalah mengenai ilmu, karena dari ilmu ini nanti berkembang kemana-mana, ke masalah sosial dan seterusnya. Nah, ilmu yang paling yang harus kita perhatikan sekali adalah keislaman, ilmu tentang Islam. Jadi tidak boleh karena memang tidak ada dalilnya, tidak boleh kita mengatakan bahwa beginilah Islam, beginilah Islam. Bilang beginilah Islam menurut saya. Jadi Imam Ali, kembali kepada masalah kita ini, ya, Imam Ali sebagai pintu ilmu Rasul dan hakikat, beliau mengatakan kepada kita bahwa amar ma'ruf itu ibarat lautan. Semua perbuatan baik selain amar ma'ruf ibarat air ludah. Air ludah maksudnya dilihat dari sedikitnya, ya, bukan dilihat dari misalnya bau, misalnya. Maaf ini karena terpaksa harus diungkapkan, barangkali ada yang memahami demikian. Air ludah di sini maksudnya jumlahnya, volumenya, bukan air ludah dilihat dari sisi baunya. yakni ibarat volume air ludah dibanding dengan air laut. Kenapa demikian? Karena atau di riwayat lain yang saya sebutkan tadi di Midadul Ulama afdal min dima'i syuhada. Nah, karena tanpa amar ma'ruf, karena tanpa midadil ulama itu tidak akan ada perbuatan baik. Sekalipun jihad yang kelihatan berat, yang kelihatan luar biasa, orang harus mengorbankan harta dan nyawa. Nah, ini yang seperti dirasa sangat berat itu sebenarnya kalau tidak ada amar ma'ruf maka tidak akan terjadi jihad. Dan sudah tentu bahwa ketika amar ma'ruf ini menjadi sebab daripada semua amal kebajikan, nah kalau amar ma'ruf dan nahi mungkarnya itu salah, maka seluruh akibatnya yang di belakang juga salah. Nah, jadi perbuatan apapun kebaikan tergantung kepada amar ma'ruf dan nahi mungkarnya ini. Baik dari sisi pewujudannya, keberadaannya, atau baik dari sisi kebenarannya. Tidak akan ada solat kalau tidak ada yang menganjurkan solat, memerintahkan solat. Tidak akan ada puasa kecuali ada orang memerintahkan puasa. Allah dan Rasul memerintahkan puasa. Salah satu amar ma'ruf. Kemudian dilanjutkan oleh para ulama, oleh para aulia, Imam Maksum dan para ulama meneruskan amar ma'ruf ini. Tanpa amar ma'ruf ini, kita sekarang pada generasi ini tidak akan pernah tahu apa itu artinya, apa itu solat, apa itu puasa, dan bagaimana cara solat, bagaimana cara puasa. Kita juga tidak akan pernah tahu. Oleh karena itu, para pemirsa yang budiman, amar ma'ruf dan nahi anil mungkar ini merupakan kalau boleh saya katakan dengan kata yang lain, merupakan urat nadi bagi seluruh kebajikan. Apa saja kebajikan itu? Salat yang paling inti, kemudian jihad yang kelihatan paling berat, semua itu urat nadinya adalah amar ma'ruf dan nahi anil mungkar. Nah, sebenarnya amar ma'ruf dan nahi mungkar ini banyak sekali bahasannya. Di antaranya adalah karena waktunya terbatas, salah satu yang harus kita ketahui dalam Ahlul Bait, dalam mazhab Syiah, amar ma'ruf nahi mungkar ini bukan sesukarela, bukan sesuka-suka, bukan masalah akhlak. Artinya dia bisa digolongkan ke dalam akhlak, tapi yang dominan di dalamnya adalah fikih. Berbeda dengan sebagian pandangan. Sebagian pandangan khususnya di Indonesia, amar ma'ruf nahi mungkar ini merupakan suatu hal yang bisa dilakukan atau tidak. Penekanannya kepada semacam akhlak baik, begitu saja baik. Tapi kalau di Ahlul Bait tidak. Jadi dia diatur dalam fikih. Jadi ada amar ma'ruf yang wajib, nahi mungkar juga ada yang wajib. Ada amar ma'ruf dan nahi mungkar yang sunnah. Ada amar ma'ruf dan nahi mungkar yang haram. Ada amar ma'ruf dan nahi mungkar yang mubah, dan seterusnya. Jadi
Ada aturan dalam fikihnya. Salah satu misalnya aturannya adalah bahwa kita tahu masalah itu. Misalnya fulan melakukan haram, kita mau melarang dia. Kita harus tahu bahwa benda itu betul-betul haram. Nah, kalau kita mujtahid, berarti dengan ijtihad kita mengatakan ini haram, jangan lakukan. Kalau bukan mujtahid, maka harus bersandar kepada fatwa. Nah, jadi lakukan ini, jangan lakukan itu. Nah, itu tidak boleh sesuka-suka. Tidak boleh karena saya tidak suka atau karena menurut saya tidak baik. Tidak boleh. Harus bersumber kepada fatwa. Hal ini haram, jangan lakukan. Dasarnya apa? Fatwa. Fatwa marja yang saya taklidi. Misalnya, hal ini wajib, jangan ditinggalkan. Dasarnya apa? Fatwa. Jangan mengatakan dahulukan fulan ke atas fulan, tinggalkan fulan, lakukan yang fulan lain. Apa alasannya? Oh, ini ayat, ini riwayat. Tidak bisa kalau dalam Syiah. Kenapa? Karena yang bisa memahami dan yang berhak memahami dan mengambil kesimpulan fikih itu adalah mujtahid. Jadi kalau belum mujtahid atau belum pernah memegang bangku sekolahnya mujtahid, istilahnya jangan sesekali mengatakan ini dan itu kemudian mengambil sandaran kepada ayat dan riwayat. Nah, oleh karena itu para pemirsa, banyak sekali syarat-syarat amar ma'ruf dan nahi mungkar ini yang harus diperhatikan, dan insyaallah kalau ada waktu yang senggang di kemudian hari, insyaallah saya sisipkan kembali. Banyak syarat-syarat, ada yang haram, ada yang wajib, ada yang sunnah. Misalnya amar ma'ruf dan nahi anil mungkar kepada yang sunnah, itu sunnah juga hukumnya. Sudah tentu kalau tidak berbahaya kepada yang wajib. Kalau kita menyuruh orang sholat malam misalnya, kemudian dia sengaja lelah nanti tidak bangun, sengaja tidak bangun sholat subuh, kita tahu pasti itu, maka tidak boleh kita menganjurkan dia sholat malam. Begitu juga amar ma'ruf nahi mungkar yang tidak boleh, yang haram. Misalnya kalau kita melarang orang melakukan dosa, yang telah melakukan dosa kita larang, kita tahu kalau kita larang dosa itu dia akan melakukan dosa yang lain yang lebih besar. Ini amar ma'ruf dan nahi anil mungkar di sini tidak boleh. Nah, syarat yang pertama tadi adalah tahu dan memiliki syarat-syarat yang lainnya yang insyaallah pada waktu yang berkesesuaian. Ala kulli hal, kembali kepada riwayat, Imam Ali mengatakan seluruh kebajikan itu adalah apa? Kalau dibanding amar ma'ruf nahi mungkar, ibarat volume air ludah dibanding dengan volume lautan yang bergelora. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar ini menempati intinya. Oleh karena itu pernah Imam Khomeini mengatakan kalau tidak ada negara Islam misalnya, maka amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak bisa ditegakkan secara secara nyata, kurang lebih maknanya begitu ya, secara freedom, secara bebas, secara bersungguh-sungguh dan secara tidak ada keterikatan. Dan kalau itu terjadi, maka sholat pun, hijab pun bisa saja tidak terlaksana dalam satu negara. Oleh karena itu para pemirsa, dalam pandangan ulama Ahlul Bait, menegakkan negara Islam sudah tentu kalau sesuai dengan medannya, tidak ada paksaan di dalamnya, kesadaran masyarakat, tidak memaksa kelompok-kelompok lain, kesadaran masyarakat yang dimana telah sampai kepada puncak kesadaran sehingga mereka menuntut hukum Islam misalnya, maka menegakkan negara Islam itu lebih afdal dari ibadah-ibadah yang lain, karena dengan negara Islam ibadah-ibadah yang lain akan ditegakkan dengan benar dan akan dilindungi juga dengan benar. Tapi kalau negara itu tidak berdasarkan Islam dan masyarakat tidak mau Islam, maka hijab pun nanti dilarang, sholatnya pun nanti bisa dilarang, sholat yang model begini dilarang, sholat yang model begitu diwajibkan dan seterusnya.
Jadi itulah hikmah daripada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang terbesarnya adalah apa? Berbentuk alat terbesarnya adalah berbentuk bukan masjid ke masjid saja, mimbar ke mimbar saja, tapi berbentuk sebuah negara, dan ini merupakan rahmat yang paling besar. Maka itu kalau Allah mengatakan kalau sebuah kampung atau negara beriman, Allah akan turunkan rahmat dari langit. Semoga kita selalu dalam jalan Allah dan semoga dilindungi dari kesalahan, dan kalaulah kita masih jatuh, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin.